Yang namanya belajar otodidak, pasti kalian pernah juga dong ada di masa kalian semangat, ada di masa kalian turun. Ya begitulah terus. Tapi ya gimana lagi, kadang kita juga nggak bisa ngontrol. Bukan nggak bisa ngontrol, tapi lebih ke mungkin Cinggu lanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya belajar otodidak, pasti kalian pernah juga dong ada di masa kalian semangat, ada di masa kalian turun. Ya begitulah terus. Makanya harus punya partner dalam hidup. So karena itu aku mau sharing how to boost our spirit as autonomous learner. Jangan lupa nonton videonya sampai akhir. Dan aku juga bakal spill a website, it's not a website, like apps to help me consistent in study. So yang pertama, kita harus temukan alasan yang kuat kenapa kita harus belajar bahasa Korea. Kenapa harus begini? Kuat. Ya, kuat. Aku pikir kayak alasan ya udah nggak apa-apa kok kalau kita mau belajar tanpa alasan juga udah, it's okay. And emang it's okay, tapi in case ke dalam diri aku itu kayak aku belakangan ini tiba-tiba mempertanyakan, kenapa kamu tiba-tiba belajar bahasa Korea, Cid? Sebenarnya nggak ada hubungannya ya, tapi ini juga bisa jadiin alasan kalian buat belajar bahasa Korea gitu maksudnya. Aku bukan termasuk orang yang K-popers, panggilannya K-popers kan, bukan fangirl atau fanboy yang punya motivasi buat nanti aku ketemu idol aku jadi aku harus bisa bahasa Korea nih. Jadi kayak tiba-tiba aku ngeblank, ya kenapa aku belajar bahasa Korea ya? Karena oh iya ya, nah mungkin karena aku nggak punya alasan yang kuat, aku jadi mikir oh ya udah terserah mau belajar atau enggak, toh ya buat apa juga, maksudnya ya buat seneng-seneng aja, artinya aku bisa ngelakuin semau aku dong. Nah itu salah satu hambatannya. Jadi find your great reason to learn this language before you start to study this language. Ya, kalau kalian misalkan sampai saat ini aku mau belajar bahasa Korea karena ikut-ikutan aja atau enggak ya pengen aja karena lagi ngetrend, please don't do that. Jadi mendingan find your big reason dari sekarang. Entah itu mau kerja di Korea atau enggak mau kuliah di sana lanjut S2, atau at least kayak sekecil alasan aku mau nonton drama Korea tanpa subtitle nih, atau enggak aku mau ngerti kalau misalkan denger lagu bahasa Korea. It's okay. Yang penting kalian harus temukan goal kalian sebelum kalian mulai bahasa Korea. Dan yang kedua, niat itu penting guys. Atau our goal is important. Tapi environment juga important. Jadi kayak kita harus punya lingkungan atau seseorang yang ngedorong kita buat konsisten. Jujur kayak aduh, apalagi tahun ini ditambah dengan kesibukan aku yang lain kayak so sibuk banget ya. Aku nggak terlalu sibuk, tapi aku kayak mikir aku punya agenda lain, ya udah itu nanti aja dan enggak. 저희는 대학생이었고 알바로였고 그래서 좀 바빠서 그래. Jadi ini gimana biar konsisten, temuin environment kamu sendiri. Jadi kayak ini sebenarnya bikin YouTube itu tuh adalah salah satu trigger buat aku konsisten. Jadi kayak Cid kamu punya YouTube nih dan kamu harus bikin video, kamu harus belajar. Itu kayak something that push me to study more. Tapi ternyata belum begitu berhasil. Jadi aku harus temukan sesuatu yang nge-trigger aku buat lebih konsisten lagi. Aku nemuin satu aplikasi dimana cukup ngebooster lagi sih. Itu pas kemarin aku beberapa hari kemarin aku pakai itu kayak lumayan nih. At least aku nggak ghosting buat si bakar. Nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya itu adalah Naver gitu deh pokoknya. Nah di situ tuh, di sini ada reading, ada quiz, listening, speaking, ngasih komentar, dan juga learning status kita, grafik, pembelajaran kita sehari-hari. Nah terus di scroll ke bawah, itu ada yang Koreanya, ini tuh bagian reading. Jadi ada dialog teks, mini dialog gitu buat kita baca. Gimana bacanya? 이력서를 보니까 외국어를 많이 하시네요. 네, 영어 위에 중국어와 일본어를 공부했습니다. 스페인어도 조금 배웠고요. 특별한 이유가 있습니까? Kalau misalkan kita cara bacanya gimana ya, tinggal klik yang speaker. Nanti dia bakal ada audionya kayak gini. Ini bacanya gimana ya? 외국어를 잘해야 경쟁력이 있을 것 같았습니다. 외국어를 잘해야
경쟁력이 있을 것 같았습니다. 스페인어는 어느 정도 하십니까? 스페인어는 어느 정도 하십니까? Terus enaknya kita bisa cari arti perkatanya, cuman ditekan kosakata mana yang pengen kita cari tahu. Kayak gini. Kurikulum vitae. Nah, tapi ini tuh terjemahannya bahasa Inggris. Aku belum tahu ini bisa di bahasa Indonesiain atau belum. Mungkin bisa ya kalau login dulu. Nah, kebetulan akun yang aku tuh nggak bisa login, gak tau kenapa, karena ada masalah gitu. Jadi mungkin kalau di kalian bisa login, bisa setting language-nya, bisa deh kayaknya. Tapi nggak tahu. Kalau yang bisa, di bawah ya. Nah, tapi kalau buat kosakata topik, itu tenang, bisa pakai bahasa Indonesia. Nanti aku spill habis ini ya. Oh ya, ini di paling bawah, itu tuh bakal ada grammar sama contohnya dikasih sehari satu. Lumayan kan? Terus di sini ada vocabulary-nya. 게시판, 게시판, 근로, 장학생, 장학생, 공고, 공고, 교내, 교내, 공강, 공강. Nah, balik lagi ke atas, itu ada quiz. Nah, di quiz ini kita bisa latihan. Itu ada fill in the blanks, general quiz. Modenya bisa kalian atur sendiri. Ada listening, itu buat latihan mendengarkan. Speaking buat latihan berbicara. Opinion itu kayak komen. Dan ini grafik. Ini tuh buat kayak lihat progres kita setiap harinya gitu. Nah, kalau gimana mau cari buat belajar kosakata buat topik. Nah, itu tuh dari fitur yang tadi. Terus di sana ada setting kan di paling bawah kanan. Nah, pas dipencet itu bakal ada workbook buat Indonesian Korean. Nah, klik yang itu. Tapi kalau misalkan dari awal kayak gini, buka aplikasinya. Nah, pas login itu aku nggak bisa, tapi nggak tahu kalau kalian. Itu ada workbook, scroll ke bawah sampai nemu yang Korean Indonesian. Nah, nanti munculnya kayak gini. Nah, itu tuh ada kosakata buat topik, terus di situ ada idiom, ada isi, ada contohnya. Nah, nanti kalau mau lihat contoh cara kontekstualnya atau pemakaian kosakatanya, bisa diklik gitu, diklik aja si tulisan Hangulnya, nanti bakal ada contoh-contohnya gitu. Kalau ini pakai bahasa Indonesia. Atau kalian juga nih kalau misalkan ke Google kan kita cuman tahu artinya ya. Tapi kalau kita ngertiin vocabulary bahasa Korea di sini, itu tuh bakal ada dikasih tahu contoh penggunaan dalam konteks yang sesuainya. Yang ketiga, itu aku dapat reminder dari Kak Inji. Beliau tuh bilang kalau misalkan kita belajar, mau belajar apapun itu, kalau misalkan kita kayak gini bakal capek. Tapi kalau kita kayak gini, itu kita bisa lebih semangat setiap hari. Itu dia 3 hal yang jadi reminder buat diri aku sendiri, dan semoga jadi reminder juga buat kalian. See you in the next video. See you in the next video. 잘가. 안녕히 계세요.